Hujan deras mengguyur Jakarta tanpa ampun ketika Rama menghentikan mobilnya tepat di depan kontrakanku di kawasan Tebet. Aku tidak bisa berpura-pura lagi, Andi. Aku mencintaimu bukan sebagai teman, tapi lebih dari itu, katanya sambil memandangku dalam-dalam, tangannya masih memegang lengan bajuku yang basah kuyup, dan kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar dada, membuat dunia di sekitarku berputar seketika. Aku berdiri membeku di teras kecil itu, air hujan masih menetes dari rambutku, jantung berdegup kencang seperti mau meledak. Malam ini seharusnya biasa saja, kami baru saja pulang dari acara gathering tim proyek di sebuah kafe tersembunyi di Kemang, tempat yang jarang dikunjungi rekan kerja karena terlalu berbeda. Tapi sekarang, segalanya berubah. Rama, pria yang selama ini kuanggap hanya rekan kerja yang ramah, yang selalu membantu desain presentasi saat deadline mendekat, kini berdiri di depanku dengan mata yang tak bisa bohong. Aku menelan ludah, suaraku hampir hilang. Rama, kamu gila. Ini tidak mungkin. Tapi dalam hati aku tahu itu mungkin. Sudah lama aku merasakan getar aneh setiap kali dia tersenyum, setiap kali tangannya tak sengaja menyentuh bahuku saat kami diskusi di kantor. Aku selalu mengabaikannya, menganggap itu hanya kelelahan kerja di agensi iklan besar di Sudirman itu. Jakarta memang penuh godaan, macetnya panjang, lampu neonnya berkedip-kedip, tapi aku punya keluarga di Bandung yang selalu bertanya kapan Andi bawa calon ke rumah. Ibu sering telepon malam-malam, suaranya lembut tapi penuh harap. Nak, Lila sepupu kamu sudah tunangan loh. Kamu kapan? Aku selalu jawab masih sibuk kerja, Bu, sambil menutup mata dan berpura-pura tidur. Sekarang di depan pintu ini, semua topeng itu retak. Rama menghela napas panjang, air hujan mengalir di pipinya. Aku tahu kamu takut, Andi. Aku juga takut. Tapi malam ini saat kita bicara berjam-jam tentang mimpi-mimpi kita, tentang bagaimana rasanya selalu menyembunyikan siapa diri kita, aku tidak tahan lagi. Aku ingin kamu tahu. Aku mundur selangkah, punggungku menyentuh pintu kayu yang dingin. Kenangan malam itu kembali berputar. Kami bertemu pertama kali 2 tahun lalu di universitas, saat Rama menjadi autograd relance untuk End Campus. Dia selalu tenang, percaya diri, mata hitamnya tajam tapi hangat. Kami sering ngobrol di kantin, tapi baru bulan lalu, saat proyek besar untuk klien kosmetik, kami mulai dekat. Malam ini, setelah presentasi sukses, kami memutuskan minum kopi di tempat yang aman, kayak kecil dengan lampu redup, musik pelan, tempat para pria seperti kami bisa bernapas lega tanpa tapan aneh. Kami bicara tentang segalanya, tekanan kerja, mimpi punya studio sendiri, dan pelan-pelan tentang keluarga. Aku cerita tentang ayah yang pensiun gurus di Bandung, ibu yang jualan kue online, saudara laki-lakiku yang sudah punya anak 2. Mereka ingin aku normal, Rama. Pernikahan, cucu, rumah tangga seperti orang lain. Rama tersenyum sedih, normal itu apa sih, Andi? Aku sudah keluar ke keluargaku 2 tahun lalu. Ayah diam saja, ibu menangis seminggu. Tapi sekarang mereka terima, meski pelan-pelan. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku tidak pernah berani bayangkan itu. Di Indonesia ini, di mana panggilan An masih terdengar setiap pagi, di mana tetangga suka bertanya sudah punya pacar belum, menyembunyikan perasaan seperti ini adalah satu-satunya cara bertahan. Tapi malam ini, saat hujan makin deras, Rama mendekat lagi. Aku tidak minta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu. Besok kita bicara lagi, ya. Jangan hindari aku di kantor. Aku mengangguk pelan, tanganku gemetar saat membuka pintu.
Oke besok. Dia tersenyum tipis, lalu berbalik ke mobilnya, meninggalkan aku sendirian di teras yang basah. Aku masuk ke kamar kontrakan kecilku, lampu neon kuning menyala redup, poster band India di dinding, laptop terbuka dengan ile desain yang belum selesai. Aku duduk di tepi kasur, kepala di tangan. Apa yang baru saja terjadi? Rama mencintaiku. Dan yang lebih menakutkan, aku merasa hal yang sama. Tapi bagaimana dengan ibu yang selalu bilang anak laki-laki harus melanjutkan garis keturunan? Bagaimana dengan ayah yang bangga kalau aku kawin seperti saudaraku? Aku membuka ponsel, ada pesan dari ibu, "Nak, besok Minggu pulang ke Bandung ya. Ada acara keluarga besar. Jangan lupa bawa oleh-oleh." Aku menatap layar lama, air mata bercampur hujan di pipi. Malam itu aku tidak tidur. Pikiran berputar-putar antara senyum Rama dan wajah ibu yang kecewa. Pagi harinya aku ke kantor dengan mata panda, lalu lintas Sudirman macet total. Gilit, Rama sudah ada di sana, tersenyum seperti biasa. "Pagi, Andi." Suaranya biasa saja, tapi matanya bilang lain. Aku balas senyum kaku. Sepanjang hari aku menghindari tatapannya di meeting. Tapi saat istirahat siang, dia kirim chat, kayak yang kemarin malam. Jam 7. Aku ragu lama, tapi jari mengetik iya. Malam itu, di kai kecil yang sama, kami duduk di pojok. Rama memesan kopi hitam, aku teh hangat. "Andi, kalau semalam terlalu mendadak. Aku sudah simpan perasaan ini lama." Aku menunduk, memainkan sendok. Aku tidak tahu harus bilang apa. "Aku suka kamu, Rama. Tapi aku takut. Keluargaku, teman-teman, kerjaan semuanya." Dia meraih tanganku di bawah meja, hangat dan tegas. "Kita pelan-pelan saja. Tidak perlu buru-buru keluar. Aku hanya ingin ada di sampingmu." Kata-katanya membuat hatiku hangat untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Kami bicara sampai kai tutup, tentang mimpi, tentang buku yang kami baca, tentang bagaimana rasanya hidup di kota besar tapi merasa sendirian. Saat pulang, aku merasa ringan meski hati masih berat. Tapi di pintu kontrakan lagi aku berhenti. Ini baru awal. Besok aku harus hadapi kenyataan. Pagi berikutnya, kantor di gedung tinggi Sudirman terasa lebih sempit dari biasanya. Aku duduk di meja kerjaku, layar komputer penuh sketsa logo baru, tapi pikiranku melayang ke malam kemarin. Rama di meja sebelah, kepala tertunduk okus, tapi sesekali dia melirik dan tersenyum kecil. Aku balas dengan anggukan cepat, takut ada yang lihat. Rekan kerja yang lain sibuk dengan deadline kampanye Skincare, suara keyboard dan obrolan tentang akhir pekan terdengar di mana-mana. Sinta, sahabatku di tim kreatif, mendekat dengan secangkir kopi. "Kamu kenapa, Di? Muka pucat banget. Semalam party sampai pagi ya?" Aku tersenyum paksa. "Enggak, cuma kurang tidur. Deadline gila." Sinta adalah satu-satunya orang yang agak tahu sisi gelapku. Dulu kami pernah ngobrol panjang di rooftop kantor, dia bilang kalau kamu suka cowok juga gak apa-apa, Di. Dunia sudah berubah. Tapi aku selalu mengelak. Hari ini, telepon dari ibu datang tepat saat makan siang. "Nak, besok Minggu pulang ya. Ayah mau ngobrol soal masa depanmu. Ada anak tetangga kita, anaknya dokter, baik banget loh." Aku menutup mata, "Iya bu, nanti aku usahain." Saat tutup telepon, dada sesak. Aku keluar kantor, jalan ke taman kecil di belakang gedung, duduk di bangku batu.
Jakarta panas, polusi tebal, tapi di sini setidaknya ada pohon. Rama muncul tak lama kemudian duduk di sebelahku. Kamu baik-baik saja? Suaranya lembut. Aku menggeleng. Ibu lagi nyariin calon. Katanya sudah waktunya nikah. Rama diam sebentar, lalu pegang bahuku pelan. Kita tidak harus ikut aturan mereka, Andi. Tapi aku paham, keluarga itu segalanya buat kamu. Kami bicara pelan tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia sadar suka pria saat SMA, bagaimana dia pindah ke Jakarta untuk bebas. Aku pernah pacaran serius, tapi dia takut keluar, akhirnya nikah sama perempuan. Sakit banget, Andi. Matanya berkaca-kaca. Aku merasa ingin memeluknya di situ juga, tapi aku cuma pegang tangannya sebentar. Sore harinya, kami janji ketemu di warung kopi pinggir jalan di Kemang lagi. Tempat itu ramai tapi gelap, orang-orang sibuk dengan laptop mereka sendiri. Rama cerita tentang proyek oto baru, aku cerita tentang desain yang bikin pusing. Pelan-pelan dinding di hatiku retak. Aku takut kalau orang tahu, Rama. Di Indonesia ini susah. Teman-teman di kampung pasti jude. Dia tersenyum. Kita mulai dari yang kecil. Tidak perlu langsung bilang ke semua orang. Saat kami berpisah malam itu, dia peluk aku sebentar di parkiran, hangat dan aman. Tapi saat aku pulang, telepon dari Budi, sahabat lama dari Bandung. Bro, besok ke Bandung kan? Kita nongkrong ya? Ada yang mau aku ceritain soal cewek baru. Aku jawab iya, tapi hati gelisah. Malam di kontrakan, aku menatap foto keluarga di meja. Ibu tersenyum lebar, ayah bangga. Apa aku akan kecewakan mereka? Besok Minggu aku pulang ke Bandung naik kereta. Di perjalanan, aku mikir terus tentang Rama. Di rumah, acara keluarga besar, sepupu-sepupu datang, obrolan soal pernikahan. Ibu tarik aku ke dapur. Andi, kamu sudah 27. Jangan bikin kami khawatir terus. Aku cuma diam, senyum. Malam itu, chat dari Rama, Miss Yo Already. Hati-hati di Bandung. Aku balas dengan hati berdegup. Tapi saat Budi ajak ngopi, dia bilang gelo kelihatan beda, Di. Ada apa? Pacar baru. Aku gelagapan, enggak ada apa-apa. Tapi di dalam, aku tahu rahasia ini mulai berat. Kembali ke Jakarta Senin pagi, kantor ramai. Rama sudah di meja, kami bertukar pandang yang penuh arti. Siang hari, kami kabur ke mall untuk makan siang diam-diam, di Orchard yang ramai, kami duduk berhadapan, tangan di bawah meja saling genggam. Aku ingin coba, Rama. Tapi pelan-pelan. Dia tersenyum lebar. Itu sudah cukup buat aku. Tapi saat kami pulang, telepon ibu lagi, nak, minggu depan Lila datang ke Jakarta. Ajak dia jalan ya. Aku tutup mata, iya bu. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Cinta ini indah, tapi juga menyakitkan. Hubungan kami mulai tumbuh seperti tanaman kecil di pot yang disembunyikan. Setiap akhir pekan, kami kabur ke puncak, naik mobil Rama yang tua tapi nyaman. Di sana udara dingin, kabut tipis, kami jalan-jalan di kebun teh, tangan saling genggam saat tak ada orang. Di sini rasanya bebas, Andi, kata Rama sambil memeluk pinggangku dari belakang, suaranya hangat di telingaku. Aku tertawa kecil, tapi dalam hati masih ada bayang-bayang. Berita di tentang raya tempat-tempat gay di Jakarta selalu membuatku gelisah. Bagaimana kalau suatu hari kita ketahuan, tanyaku. Rama memutar badanku menghadapnya.
Kita hadapi bersama. Aku tidak mau kehilangan kamu. Malam di ila kecil yang kami sewa diam-diam, kami duduk di teras, bintang-bintang jarang terlihat karena awan. Rama cerita tentang masa lalunya, tentang mantan yang meninggalkannya karena tekanan keluarga. Aku janji aku tidak akan lakukan itu sama kamu. Aku merasa aman, tapi saat pulang ke Jakarta, kenyataan datang lagi. Di kantor ada gosip kecil. Seorang rekan bilang Rama sama Andi sering bareng ya. Cocok banget sih mereka. Kami tertawa saja, tapi aku mulai takut. Budi telepon lagi, bro, lo sama siapa sih akhir-akhir ini? Oto di Iglo kelihatan happy banget. Aku bohong, cuma teman kantor. Minggu berikutnya, keluarga datang ke Jakarta. Ibu dan ayah menginap di hotel dekat, ajak aku makan malam. Andi, kamu sudah besar. Kami ingin lihat kamu bahagia, punya istri, anak. Ayah bicara pelan tapi tegas. Aku diam, garpu di tangan gemetar. Malam itu setelah mereka tidur, aku ketemu Rama di taman dekat hotel. Mereka ingin aku nikah, Rama. Dia memelukku erat. Kamu harus pilih apa yang bikin kamu bahagia. Bukan mereka. Kami duduk di bangku bicara sampai larut. Tapi saat pulang, aku dapat chat dari Lila, Kak, besok ketemu ya. Ibu bilang kita jalan bareng. Aku merasa terjebak. Akhir pekan berikutnya, kami coba ke Bandung diam-diam di rumah lama aku. Saat orang tua ke pasar, Rama datang pura-pura sebagai teman kerja. Kami duduk di kamar kecilku, oto-oto masa kecil di dinding. Rumah ini penuh kenangan, kataku. Rama pegang tanganku. Dan sekarang ada kenangan baru. Tapi tetangga lihat kami keluar bersama, bertanya siapa cowok itu, Andi. Aku jawab, teman kantor. Hati berdebar. Kembali ke Jakarta, konflik makin nyata. Sinta tahu semuanya sekarang, dia dukung. Lo berdua cocok, Di. Jangan takut. Tapi saat meeting besar, bos bilang ke tim harus fokus, jangan ada drama pribadi. Aku merasa semua mata memandang. Malam itu, di kontrakan, Rama datang diam-diam, kami duduk di lantai, makan mie instan, tertawa kecil. Aku cinta kamu, Andi. Apapun yang terjadi. Aku balas cium pipinya pelan. Tapi pagi harinya, telepon dari ayah, nak, ada kabar baik. Kami sudah bicara dengan orang tua Lila. Minggu depan kami ke Jakarta untuk lamaran. Dunia runtuh. Aku duduk di tepi kasur, air mata jatuh. Rama yang masih tidur di sebelah, aku bangunkan pelan. Rama, mereka mau lamarkan aku. Dia diam lama, lalu peluk aku. Kita cari jalan. Tapi aku tahu pilihan sulit menanti. Konflik mulai meledak pelan-pelan seperti bom waktu. Minggu itu orang tua dan keluarga Lila datang ke Jakarta. Makan malam di restoran Padang mewah di Tamrin, obrolan penuh tawa, tapi aku duduk diam. Lila tersenyum manis, Kak Andi, kita bisa mulai dari pertemanan dulu ya. Aku mengangguk, tapi pikiran ke Rama yang menunggu chatku. Setelah acara, aku kabur ke apartemen Rama di Kuningan. Aku tidak bisa, Rama. Aku tidak cinta dia. Dia memelukku erat. Jangan paksa diri. Bilang ke mereka pelan-pelan. Tapi besoknya, Budi datang ke Jakarta tiba-tiba, bro, aku dengar dari ibu lo soal lamaran. Selamat ya. Dia peluk aku, tapi matanya curiga saat lihat foto Rama di ponselku. Siapa ini? Kok sering muncul? Aku bohong lagi. Malam itu, misunderstanding terjadi.
Aku lihat Rama chat dengan mantan lama di IG Oto lama mereka. Hati cemburu membara. Kamu masih ada hubungan sama dia? Tanyaku marah di telepon. Rama kaget. Itu lama Andi. Aku sudah jelasin. Kami bertengkar pertama kali, suara keras di telepon. Aku tutup, duduk sendirian di kontrakan menangis. Besok di kantor, suasana dingin. Rama hindari aku juga. Sinta tarik aku ke rooftop. Lo berdua lagi apa? Jangan biarkan salah paham hancurkan. Aku cerita semuanya. Dia sarankan bicara langsung. Malam itu aku datang ke apartemen Rama. Dia buka pintu, mata merah. Ma, Andi. Aku takut kehilangan kamu. Kami peluk lama, bicara sampai pagi. Tapi keluarga makin mendesak. Ayah telepon lamaran minggu depan, nak. Jangan mundur. Aku mulai panik. Akhir pekan, aku dan Rama putuskan istirahat sebentar. Dia ambil proyek di Surabaya untuk 2 minggu. Kasih aku waktu mikir, Rama. Dia setuju, tapi matanya sedih. Di bandara, kami peluk diam-diam, aku tunggu kamu. Saat dia pergi, aku merasa kosong. Di Jakarta, aku sendirian hadapi tekanan. Lila kirim chat manis, ibu kirim oto cincin. Aku mulai ragu. Apakah aku egois? Apakah cinta ini layak? Aku jalan-jalan sendirian di Monas malam hari, angin dingin, orang-orang berlalu lalang. Pikiran berputar tentang masa depan, hidup bohong seumur hidup, atau kehilangan keluarga. Telepon dari Rama dari Surabaya, aku kangen Andi. Tapi aku paham kalau kamu butuh waktu. Aku menangis di telepon. Konflik dalam semakin dalam. Rekan kerja mulai gosip lebih keras, Andi kok sering melamun. Ada masalah cinta. Aku tahan saja. Saat keluarga datang lagi, aku hampir bilang semuanya, tapi ayah sakit tiba-tiba, tekanan darah tinggi. Dokter bilang kurangi stres. Aku diam, merasa bersalah. Malam itu aku kirim chat ke Rama, aku butuh kamu. Dia balas, aku pulang besok. Tapi di bandara saat jemput, aku lihat dia dengan pria lain, teman lama. Hati sakit lagi. Ini hanya teman, Andi, jelasnya. Kami bertengkar lagi di mobil. Tapi akhirnya kami sadar, cinta ini butuh kepercayaan. Kami pulang ke kontrakan, bicara panjang. Aku pilih kamu, Rama. Tapi aku harus hadapi keluarga. Dia angguk. Puncak konflik datang saat Budi lihat kami berpelukan di parkir mal. Andi logai, tanyanya shock. Aku diam, Rama pegang tanganku. Budi pergi tanpa kata. Malam itu aku takut dunia runtuh. Pisah sementara dengan Rama seperti lubang di dada. Dia di Surabaya untuk proyek besar, aku di Jakarta hadapi badai sendiri. Setiap malam chat panjang, suaranya lelah tapi hangat. Aku di sini mikirin kamu terus, Andi. Jangan nyerah. Tapi di kantor, suasana berubah. Budi kirim pesan panjang, bro, aku shock. Tapi lo sahabatku. Kita bicara ya. Kami ketemu di warung sate di Tebet, dia diam lama. Aku tidak benci, Di. Tapi keluarga lo. Masyarakat. Aku cerita semua, air mata jatuh. Budi peluk aku. Aku dukung lo, tapi hati-hati. Itu dukungan pertama dari teman lama. Di rumah, ibu telepon setiap hari. Ila sudah siap, nak. Ayah mau lihat kamu bahagia. Aku mulai sakit kepala terus, tidur susah.
Aku putuskan pulang ke Bandung sendirian. Di kereta aku mikir perjalanan hidup, dari anak kecil yang suka gambar, sampai pria yang takut jadi diri sendiri. Di rumah, ayah duduk di teras. "Andi, ada yang kamu sembunyikan?" Aku hampir bilang, tapi lihat ibu tersenyum masak rendang, aku mundur. Malam itu aku jalan ke masjid dekat, duduk di halaman, maghrib terdengar. Aku berdoa dalam hati, tunjukkan jalan Tuhan. Kembali ke Jakarta, aku mulai tulis surat untuk keluarga, tapi belum kirim. Rama pulang akhir minggu itu. Kami ketemu di stasiun, peluk lama di keramaian. "Aku tidak tahan jauh dari kamu," katanya. Kami habiskan malam bicara, rencana masa depan, mungkin pindah ke Bali suatu hari, tempat lebih terbuka. Tapi Senin bos panggil aku. "Ada keluhan, Andi? Kamu sering absen okus. Ada masalah pribadi?" Aku bohong lagi. Sinta bantu coer. Tapi tekanan makin berat. Lila datang ke Jakarta, kami jalan di mal, dia cerita mimpi pernikahan. Aku merasa bersalah besar. Malam itu aku telepon Rama, aku hampir bilang ke Lila. Dia dukung. "Aku ketemu Lila di KAE, Ma, aku tidak bisa. Aku sudah ada yang lain." Dia shock tapi angguk. "Aku paham, Kak. Semoga bahagia." Berita itu sampai ke ibu. Telepon marah, "Andi, apa maksudmu? Kami sudah siapkan semua." Aku menangis di telepon. "Bu, aku suka pria." Diam panjang. Ibu tutup telepon. Dunia gelap. Rama datang ke kontrakan, peluk aku sepanjang malam. Kita hadapi bersama. Beberapa hari kemudian, ayah datang sendirian ke Jakarta. "Nak," ibu menangis terus. "Tapi ayah ingin dengar dari kamu." Aku cerita semuanya, suara gemetar. Ayah diam lama, lalu pegang bahuku. "Aku tidak mengerti semua, tapi kamu anakku. Kita cari jalan." Itu harapan pertama. Tapi Budi cerita ke beberapa teman, gosip menyebar pelan. Aku hadapi tatapan aneh di kampung saat pulang sebentar. Aku mulai terima, ini perjalanan panjang. Rama dan aku janji akan sabar. Aku mulai terapi online, bicara tentang identitas. Pertumbuhan pelan, aku belajar mencintai diri sendiri. Reni dengan Rama di Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti awal baru. Dia turun dari pesawat Surabaya, aku tunggu dengan bunga kecil yang konyol. Kami peluk di tengah keramaian, tak peduli tatapan orang. "Aku pulang, Andi. Untuk selamanya," katanya. Kami pulang ke kontrakan, malam penuh cerita. Keluarga mulai pelan terima. Ibu telepon minggu berikutnya, suara lemah, "Nak, ayah bilang kita harus bicara. Pulanglah akhir pekan ini." Di Bandung makan malam keluarga, ayah buka suara, "Kami sayang kamu, Andi. Apapun pilihanmu, kami coba pahami." Ibu menangis, tapi peluk aku. "Asal kamu bahagia." Bukan penerimaan penuh, tapi langkah besar. Bila sudah move on, kirim pesan baik. Di kantor, bos tahu pelan, tapi tak komentar. Sinta dan Budi jadi support system. Kami mulai hidup lebih terbuka di lingkaran kecil, teman-teman di KAE Kemang, komunitas online yang aman. Rama buka studio oto kecil, aku promosi desain relance. Suatu hari, kami jalan di pantai Ancol, angin laut, tangan bergandengan. "Terima kasih sudah berani, Andi," kata Rama. Aku tersenyum. "Kamu yang ajar aku mencintai diri sendiri." Perjalanan masih panjang, tatapan tetangga, pertanyaan keluarga besar,
tekanan masyarakat. Tapi aku sudah berubah. Aku tidak lagi sembunyi total. Aku bantu anak muda lain lewat chat anonim cerita pengalaman. Rama dan aku rencana pindah ke tempat lebih nyaman, mungkin apartemen bersama. Malam terakhir di teras kontrakan lama, hujan lagi, kami duduk berdua. Dari pintu ini semuanya mulai, kataku. Dia tertawa. Dan di sini juga kita tetap. Hidup berlanjut, penuh harap. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tanpa luka, tapi tentang pilihan setiap hari untuk tetap bersama. Keluarga masih belajar, aku masih takut kadang, tapi aku hidup autentik. Itu sudah cukup. Apakah kebahagiaan pribadi seseorang harus selalu dikorbankan demi harapan keluarga di masyarakat Indonesia? Benar atau salah?